Assalamualaikum, perkenalkan Ibu, nama saya Leni, peserta Latsar CPNS 2021 dari Kabupaten Bandung Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya, boleh Ibu untuk memperkenalkan diri dan apa pekerjaan Ibu saat ini? Nama saya Wiarsi, saya ASN di Rumah Sakit Sumedang. Kebetulan saya sebagai perawat. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kebetulan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Ibu sendiri, wawasan kebangsaan itu apa? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara terhadap identitas suatu bangsa agar menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa kita sendiri. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Apabila kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, itu akan selalu bersinggungan dengan bagaimana implementasi nilai bela negara. Menurut Ibu, bela negara sendiri itu bagaimana? Secara teoritis kalau secara teoritis bela negara itu merupakan sikap implementasi negara setelah dia mengenal negaranya. Jadi setelah paham wawasan negara akan muncul sikap kita terhadap bela suatu negara. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini kontribusi apa yang bisa diberikan untuk negeri melalui nilai bela negara? Sebagai pelayan publik, saya bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak pandang bulu terhadap seseorang dalam memberikan pelayanan. Kebetulan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, sikap dan upaya apa yang bisa Ibu lakukan dalam bela negara yang disangkut pautkan dengan pekerjaan Ibu saat ini? Kebetulan karena saya merupakan tenaga kesehatan dan sebagai seorang perawat, saya lakukan adalah mulai dari mentaati segala protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri pada suatu tempat, di tempat bekerja, di rumah. Kemudian saya berusaha untuk memberikan pengetahuan mengenai vaksinasi terhadap keluarga, terhadap saya sendiri dan terhadap masyarakat agar mereka tidak takut akan efek samping yang akan dirasakan. Ya. Untuk terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk negeri kita gitu, atau masukan untuk pemerintah? Mohon dari saya pribadi dan mungkin dari sebagian besar harapannya, mohon kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, saya juga sama-sama mengucapkan terima kasih dan amin semua dalam memberikan pelayanan dan semoga semoga sehat selalu untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fauji. Kebetulan saya berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dan diamanahkan sebagai Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa. Nah, untuk selanjutnya terkait informasi-informasi apa saja yang mungkin insya Allah bisa saya jawab, mungkin saya akan kembalikan lagi ke Bu Nuki. Mangga, sudah tempat disilahkan. Dari sudut pandang Bapak sendiri, untuk wawasan kebangsaan itu sendiri, pengertiannya atau menurut Bapak itu apa? Kalau misalkan yang saya ketahui terkait wawasan kebangsaan, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah informasi ataupun pengetahuan yang memang baiknya itu dipahami dan diperdalami oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia, karena wawasan kebangsaan sendiri itu lebih seperti informasi atau pengetahuan identitas kita, khususnya terkait bangsa dan negara ini, khususnya misalkan seperti sejarah, falsafah negara, maupun hal-hal yang memang bersifat kenegaraan. Otomatis wawasan kebangsaan ini sangat perlu sekali
diketahui dan dipahami, bahkan bukan hanya seperti kita sebagai aparatur sipil negara, tapi wawasan kebangsaan juga sangat perlu sekali dipahami oleh warga negara, baik dari karena kita sebagai bangsa Indonesia juga karena bangsa yang unik, karena mempunyai suku bangsa yang banyak, seperti contohnya kita bersuku Sunda ataupun misalkan teman-teman kita yang lain dengan bahasa daerah yang berbeda, dengan budaya daerah juga yang berbeda, itu merupakan keanekaragaman yang perlu kita banggakan seperti itu dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang keanekaragaman itu lebih sedikit dibandingkan di negara kita Indonesia ini seperti itu. Nah, tadi kan terkait dengan sangat beraneka ragamnya ya di Indonesia itu, baik budaya, agama, dan sebagainya. Nah, itu menjadi suatu perbedaan kan yang maksudnya dapat terlihat dengan sangat jelas. Nah, bagaimana kaitannya hal tersebut dengan bela negara? Nah, kalau misalkan untuk pemahaman saya terkait bela negara juga, kalau kita lihat secara global, bukan hanya dari Indonesia, salah satunya misalkan negara seperti Korea ataupun negara lainnya, definisi dari bela negara itu sendiri lebih kepada kewajiban suatu citizen atau society atau masyarakat dalam mengikuti wajib militer seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita lihat bela negara tersendiri itu siapa tahu nanti ke depannya ada konflik dan sebagainya. Jadi menyiapkan masyarakat itu supaya bisa ikut serta dalam wajib militer. Jadi setidaknya sebagai tentara cadangan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat dalam kondisi negara kita seperti ini, tentunya bela negara bukan hanya diwujudkan dalam hal seperti kita mempertahankan NKRI dan sebagainya atau mengikuti wajib militer seperti di negara lainnya. Tapi cukup dengan kita benar-benar memahami sejarah NKRI itu seperti apa, seperti kita memahami, mengetahui bagaimana landasan falsafah negara kita, Undang-Undang 1945, dan juga falsafah filosofis Pancasila. Tapi tentunya kita tidak hanya bisa memahami saja, kita juga bisa mengupayakannya, ya minimalnya dari perilaku kita sehari-hari seperti itu. Misalkan kalau misalkan kita benar-benar mengetahui falsafah negeri kita, Indonesia seperti apa gitu, jadi kita bisa mendukungnya dalam bentuk kita lebih memilih produk-produk dalam negeri seperti itu. Apabila kita dalam keseharian ada kebutuhan-kebutuhan keseharian yang memang dibutuhkan daripada memilih barang-barang yang impor, kita lebih memilih untuk membeli barang-barang yang ada dalam negeri karena itu secara tidak langsung mendukung UMKM. Wawasan kebangsaan adalah kita sebagai warga negara Republik Indonesia tentunya harus memiliki semangat untuk mempersatukan bangsa dan negara Republik Indonesia, untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, termasuk berbagai di negara kita kan tentunya berbagai suku, bangsa, agama, tentunya bermacam-macam sosial, budayanya. Tetap kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara adalah kita berkewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia untuk membela negara, keutuhan maupun ancaman dari dalam maupun dari luar. Kita tetap harus solid bergabung dengan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia maupun termasuk keutuhan negara Republik Indonesia. Kita harus sebagai cermin dari pejuang-pejuang kita, terdahulu kita yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tentunya untuk mengisi sekarang kita generasi
generasi sekarang harus selalu kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa ini. Kami sebagai purnawirawan Polri tentunya kami berhak memberikan semangat kepada anak-anak muda untuk selalu berjuang mempertahankan bangsa Indonesia supaya masyarakat kita aman, sejahtera, ekonomi, sosial budaya tetap kita jalankan atau satukan dengan anak-anak muda sekarang untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini. Sikap kita tentunya mengutamakan ya mungkin pertama di keluarga yang minimal kita laksanakan 3S, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, atau mungkin sekarang ada 5S, mungkin ditambah lagi dengan jaga kerumunan, jaga mobilitas. Itu termasuk mungkin upaya-upaya kita ya, mungkin kalau di lingkungan ya tentunya kita bergabung di lingkungan mengadakan penyemprotan, memakai disinfektan ya seperti tadi dilaksanakan. Terus kita membantu yang terkena terpapar COVID-19 ini di lingkungan dengan membentuk posko yaitu bertempat di kantor RW, termasuk posko bantuan, termasuk bantuan sembako. Wawasan kebangsaan dan bela negara itu saling berkaitan. Setelah memahami mengenai wawasan kebangsaan, maka akan muncul rasa bela negara yang diimplementasikan sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Dari bidang kesehatan, keamanan, dan bidang lainnya pun berpendapat sama, bahwa pekerjaan harus dilakukan bersungguh-sungguh untuk melayani publik, terutama pada saat ini di masa pandemi sekarang. Melakukan pekerjaan tidak boleh membeda-bedakan status, harus sesuai dengan etika pelayanan publik, sesuai sikap sebagai ASN, karena kita merupakan satu kesatuan, yaitu satu